apa kabar Anda semua? Tetap selalu sapaannya sekarang standar. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan begitu juga kami. Alhamdulillah sampai sekarang bersama Bung Rocky juga tetap sehat dan selalu bisa menyapa Anda. Cuman yang saya agak khawatir ini dengan Bung Rocky ini jangan-jangan data Anda ini udah bocor juga nih, Bung Rocky. Kalau data saya udah dihack seluruh, bahkan dihangusin. Karena berupaya untuk cari delik. Nah itu bedanya mungkin. Kalau data presiden ya itu mencari rahasia sesuatu atau angka magic di dalam data presiden. Ya ya. Tapi kita benar-benar ya prihatin ya lihat fakta-fakta sekarang ini ternyata data-data kita semua bocor. Bahkan termasuk data presiden itu sampai bocor. Tapi saya menduga jangan-jangan presiden ini datanya dibocorkan karena orang pengen tahu karismanya apa ya. Jangan-jangan di nomor-nomor itu ada karismanya presiden gitu. Sehingga ada yang mencoba menghack itu data presiden. Atau dia dan mesti dicari tahu itu mungkin dibocorin kemarin ya di Rabu Kliwon apa Rabu Pon dibocorinnya. Ya. Jadi kita anggap bahwa orang uji-uji aja kan sistem pertahanan internet kita seberapa. Tapi lebih dari itu, membocorkan data presiden itu memang menunjukkan kita rapuh dalam segala hal tuh. Paling enggak menterinya kalau masih bocor, oke, ini data presiden dibocorin. Itu artinya WA grup presiden dengan menteri-menteri juga udah bocor. Kalau WA grup di antara menteri, saya juga suka dapat bocoran gitu. Itu mungkin sengaja diberitahu ke saya seolah-olah supaya FNN dapat info A1 gitu. Padahal FNN justru yang bikin info tuh, bukan menerima info kita. Tapi keadaan kita menunjukkan bahwa sistem perdataan kita memang kacau balau. Karena itu siapa yang percaya data COVID yang tiap hari diucapin? Data macam-macam data kan? Termasuk data BPS, soal bansos segala macam itu. Jadi ini negeri yang sebetulnya berantakan, tapi masih ada orang yang menganggap bahwa ada seorang yang masih punya karisma. Jadi orang menganggap soal karisma itu bisa menutupi kebolongan data. Itu juga dungu juga tuh orang itu, siapa namanya itu. Ya. Kan kalau menyangkut presiden ini sangat serius ya, dan saya kira karena kan ramai sekali tuh di netizen itu ini salah satu contohnya ya. Jadi karena ini udah bocor di netizen, jadi saya kira kita hanya meng-capture saja, ikut meng-capture. Tapi saya melihat ini sangat serius ya. Kalau data presiden saja bisa bocor gitu kan, artinya banyak hal lain juga bisa bocor. Satu, kita melihat bahwa Anda tadi sebut ini kacau balaunya data kita. Kedua, dari security kita ini bahaya sekali kalau sampai terjadi semacam ini. Ya, saya duga sebetulnya dari awal nih Kominfo dia juga bertanggung jawab kan, soal datanya itu datang dari departemen teknis yang lain tuh. Kominfo itu adalah di ujung untuk menghalangi kebocoran data tuh. Dia bilang tadi apa itu soal Kemenkes itu datanya tuh silakan cek ke situ. Jadi saling lempar tanggung jawab itu justru potensial untuk data dibocorkan lebih jauh. Karena hacker selalu menunggu ini ada kekacauan koordinasi. Jadi dia baca dengan cepat kan. Kominfo sebetulnya lebih gampang kita bocorin karena dia nggak mau bertanggung jawab, dia lempar isunya ke Kemenkes. Jadi tukar menukar data di antara lembaga-lembaga itu yang dibaca juga oleh hacker. Jadi anggap aja bahwa harusnya dianggap bahwa seluruh kementerian kita udah bocor, karena kan itu sinyal pertama data presiden bocor, apalagi data menteri-menteri itu, termasuk mungkin data-data privat udah bocor aja tuh. Tadi kan bahkan ada teman yang menyatakan begini, kalau data RI 1 aja bocor, apalagi data kita yang RI 27 juta. Itu bahayanya kan, serius sekali tuh Bung Rocky. Kita mungkin tahu bahwa Indonesia diintai oleh sebuah surveillance intelijen itu. Kan isu bahwa Pegasus masuk ke Indonesia, isu bahwa seluruh data sebetulnya itu tidak bisa dikunci secara lengkap dalam sistem proteksi apapun itu, dan memungkinkan oligarki mengatur-ngatur pasal undang-undang atau proposal undang-undang bisa diatur secara remote oleh kekuatan oligarki. Jadi itu menunjukkan bahwa bahkan draft undang-undang itu bisa bocor, yang tinggal 1 menit mungkin untuk disahkan diubah sedikit komanya itu pindah lagi maksudnya kan. Jadi memang ini nggak ada semacam tertib di dalam pemerintah
untuk mengamankan data tuh. Hal yang paling penting di kita adalah kemampuan untuk merahasiakan data kan. Tapi datanya diobral kan, pemerintah menganggap ya warga negara itu nggak punya hak untuk menyembunyikan identitasnya tuh. Demikian juga hacker menganggap oke, kalau begitu hak warga negara itu diretas, maka itu secara intelijen memungkinkan di atasnya juga diretas. Kan itu intinya kan permainan hacker itu. Tapi intinya ada pertanggungjawabannya apa? Kan orang mau tahu kenapa data itu bocor. Datanya pada Kominfo bilang, menterinya bilang, tanya sama Depkes. Jadi melempar tanggung jawab ini itu justru melemahkan pertahanan data kita. Itu intinya kan. Dan Presiden nggak ngerti siapa yang mau ditegur. Ya. Menteri Kesehatan atau Menteri Informasi ini. Ya. Nah, jadi kan bagi kita yang sudah melaksanakan vaksin, itu kan kemudian datanya muncul di Peduli Lindungi itu ya. Saya sempat kemarin download, karena kita harus kalau masuk ke mall atau apa, ada keperluan apapun di Jakarta, kita harus bisa menunjukkan itu. Tapi begitu tahu bocor-bocor ya saya langsung uninstall tuh, karena saya kira kita khawatir juga nih presiden aja bocor, apalagi kita kan gitu. Nah, soal ini saya kira nggak bisa dianggap bercanda. Tidak cukup hanya saling lempar, karena ini saya kira kan berkaitan kalau sudah ngomong presiden itu berkaitan dengan keamanan negara. Dan kita nggak tahu nih apakah ini sekedar orang iseng saja gitu ya, hacker yang iseng kemudian membocorkan itu, ada justru internalnya kan. Ini kan ada semacam apa sih saya nyebutnya, kontraktornya ya, saya nggak tahu apa sih, yang memenangkan tender untuk membuat platform arsitektur datanya ya. Ya, arsitektur data. Ini kan kalau kemudian dikuasai oleh pihak swasta dan bisa diperjualbelikan, kan betapa bahayanya ini security negara kita. Ya. Jadi masalahnya bukan sekedar datanya bocor, tapi data. Kan seseorang yang bisa akses ke data itu, sumber data, dia bukan sekedar bisa membocorkan, tapi bisa mengubah datanya itu kan. Betul. Jadi nanti data vaksinasi mungkin yang belum dapat, yang udah dapat, atau ada orang lain pesan, ini gue mau buru-buru nih, tolong merubah sebentar datanya supaya dia keluar di situsnya bahwa gue ada divaksin 2 kali itu, sehingga bisa lolos karantina segala macam kan, lolos masuk pesawat. Jadi permainan ini serius betul. Tetapi keseriusan problem ini diatasi dengan cara yang gampang aja, saling lempar tanggung jawab kan. Jadi itu bahayanya pemerintah yang dungu, dia menganggap bahwa itu cuma data bocor. Lo data yang bocor artinya situsnya pernah diakses oleh orang yang nggak punya official password gitu kan. Ya. Artinya orang yang sama juga bisa lakukan perubahan di dalam sistem data itu tuh. Ini intinya. Jadi memang nggak ada pendidikan tentang urgensi data itu tuh. Menteri Kominfo siapa Pak Joni Plate ya soal administrasi aja, dia nggak paham bahwa sebetulnya ini sinyal bahwa seluruh data intelijen udah bisa dibocorin, itu intinya tuh. Data Departemen Pertahanan misalnya, atau data partai politik atau data KPU sebetulnya juga udah dipegang nih. Jadi soal begituan kan. Ya, jadi ini harusnya serius sekali, dan kalau saya kira kalau di negara-negara lain yang cukup serius menangani masalah ini, sudah ada rapat kabinet darurat dalam situasi gini, ada kebocoran data presiden sampai bocor gitu. Iya, sebetulnya ini begitu ada kebocoran itu alarm mesti berbunyi, bukan lagi lempar-lemparan itu. Kan itu yang kita tahu dulu ke kasus-kasus yang dibocorkan oleh WikiLeaks, Snowden segala macam, yang bikin kegemparan dunia tuh. Jadi Indonesia betul-betul udah terbuka, udah nggak ada lagi rahasia tuh. Dan kerahasiaan satu-satunya adalah kedunguan, dan itu orang nggak mau buka data kedunguan. Hacker juga malas. Ya, dan yang menarik kan juga ternyata kemudian sekarang terkonfirmasi juga, karena yang menyatakan Kepala Bappenas Suharto Monoarfa menyatakan bahwa data BLT pun itu kacau balau, karena ternyata ada eselon 1 yang sampai dapat jatah bansos gitu. Yang lebih parah lagi kalau ternyata kemudian eselon 1-nya benar-benar mengambil. Ini lengkaplah sudah. Buset dah. Jadi bagaimana ya kita berharap berhenti kedunguan ini? Kalau soal semacam itu kita bandingkan, misalnya eselon 1 dapat bansos, sementara rakyat jelata itu berebut paket di got gitu kan itu kontras betul kan. Jadi dari awal kita tahu ini nggak beres.
Mestinya ada home visiting, presiden suruh lurah dari hierarki yang paling tinggi, presiden kasih info sehingga lurahnya paham mana yang mesti dapat. Kan kan itu sebetulnya intinya pelayanan publik. Pelayanan publik bukan lempar-lempar sembako dan orang berebut di dalam got itu. Nah, kebocoran ini menunjukkan bahwa memang nggak ada gunanya kita bikin sistem apa namanya BLT atau bansos segala macam, karena nggak tahu apa dasarnya atau verifikasinya bagaimana gitu. Ya si eselon 1 diam-diam juga mestinya dia beritahu aja kan, masa mesti menterinya yang kepala Bappenas yang memberitahu kan, mestinya dia lapor ke RT bahwa salah ini saya ngapain saya dikasih BLT. Itu artinya bertahun-tahun mungkin dia dapat BLT tapi dia diam doang tuh. Bahkan bukan cuma BLT, mungkin soal-soal lain, insentif lain dia dapat terus kan. Kan sekali data itu keliru, itu artinya orang yang sama memperoleh keuntungan untuk hal-hal yang lain, bukan sekedar BLT itu. Ya. Karena kan sama aja, nicknya sama tuh. Ya, memang banyak sekali kekacauan data semacam itu, dan seperti pernah diakui juga oleh Mensos, itu banyak ada juga yang misalnya keluarga-keluarganya kepala desa atau keluarga lurah gitu yang mendapat bantuan-bantuan padahal sebenarnya tidak berhak, dan banyak sekali orang yang harusnya berhak tidak dapat. Jadi ini memang lengkap sudah kekacauan di kita ini, dan saya kira kekacauan ini kan sebenarnya cermin dari ya kekacauan yang lebih besar lagi dari itu semua. Bukan dari kekacauan, kedunguan yang lebih besar. Oke. Beberapa hari lalu saya muter-muter di Jawa Barat, ya, biasa tuh, dan bertanya aja ke desa-desa di situ tuh, itu banyak betul yang nggak dapat tuh. Padahal ada desa yang cuma 1 jam dari Jakarta, ada yang agak jauh dekat-dekat Pandeglang sana, dan saya lihat mereka berhak gitu, tapi dia nggak dapat. Jadi sebetulnya alasan orang berkumpul itu bukan untuk mengelulukan presiden, karena mereka memang nggak dapat bansos, karena itu dia kejar mobil yang ada tulisan bansos kan. Dia nggak peduli yang di dalamnya presiden atau Fajrul Rahman atau Ruhut segala macam. Pokoknya dia mau dapat bansos itu tuh. Ya, jadi ini yang menunjukkan, ini yang baru membuktikan bahwa data kacau akibatnya rakyat yang berhak sebetulnya juga nggak dapat yang banyak, nggak banyak yang dapat, sehingga harus berdesak-desakan dan mengambil risiko tertular, dan masih dielulukan sebagai apa namanya karisma presiden. itu memang bodoh tuh orang itu. Enggak, tapi saya kira saya mau coba positive thinking saja ya, Bung Rocky. Rupanya Pak Presiden sudah lebih dulu tahu bahwa data itu kacau, jadi banyak yang tidak ada bansos. Jadi mumpung gitu beliau berkunjung satu daerah, kalian ini saya bawa gitu, mungkin ya. Ini dugaan saya dengan cara pandang yang positif. Gitu. Atau saya menduga si eselon 1 itu dia kumpulin sebetulnya hak orang lain, nanti satu waktu dia yang salurkan tuh. Kan yang eselon 1 dapat BLT. Jadi sebetulnya hak dasar manusia itu yang dijamin oleh undang-undang, yaitu pelihara fakir miskin, itu diabaikan pemerintah. Jadi fakir miskin yang pertama kali datanya mesti safe. Kan ketepatan data itu justru terhadap mereka yang berhak, yang pertama-tama itu data aja siapa fakir miskin yang berhak dapat itu. Itu nggak dilakukan. Artinya pemerintah nggak peduli siapa itu fakir miskin, kan gampang tuh. Ya. Jadi siapa fakir miskin, tunggu presiden datang baru ketahuan siapa fakir miskin. Nah dengan fakta-fakta semacam ini kita sekarang jadi paham gitu mengapa kemudian kemarin para ketua umum partai itu berkumpul di istana dan kemudian memuji-muji presiden gitu. Karena fakta artinya sebenarnya mereka mencoba menutupi fakta yang sebaliknya kan, dan itu sebenarnya sudah sejak awal kita curigai, tapi sekarang kita terkonfirmasi kan. Iya, setiap kali kita dapat konfirmasi bahwa kan mestinya coba bayangkan mereka ketua partai nggak ngerti bahwa data mereka dipalsukan juga tuh. Jadi mereka nyuruh asistennya, coba buka data tuh, supaya saya bisa puji-puji presiden. Asistennya buka data yang palsu, maka data palsu masuk ke kepala menteri, kepala yang sama mengucapkan hal itu di depan kepala negara tuh. Lalu kepala negara merasa dia bahagia karena dipuji-puji oleh kepala yang dungu kan. Jadi kedunguan itu menular akhirnya. Itu disebut the pandemic of bad thinking gitu. Pandemi dari pikiran buruk itu yang sedang beredar di Indonesia sebetulnya sekarang. Nah,
Oke, kalau gitu saya teruskan. Apakah para menteri, para ketua umum partai itu kemarin memang betul-betul mereka disuplai oleh data yang salah sehingga kita sendiri terbengong-bengong ketika mereka menyampaikan pujian yang luar biasa kepada presiden, atau sebenarnya mereka sebenarnya juga tahu memang datanya salah gitu? kan mestinya bayangkan misalnya ketua Bappenas yang juga siapa namanya Ismail Monoharfa ini yang ketua P3 juga di situ memuji-muji presiden, padahal dia tahu itu datanya palsu kan dia yang tahu bahwa BLT juga palsu, berarti data yang lain potensi palsu. Jadi memang ini orang-orang ini kepala ketua partai ini datang dengan data yang buruk, yang palsu. Puji-puji lagi ada pertumbuhan segala macam. Seluruh dunia bilang Indonesia ada di ambang kebangkrutan karena soal hutan. Itu dia nggak ngerti. Kan setiap hari mereka baca laporan internasional kan. Jadi ngapain staf khusus ini ke sana itu? Kalau memang susah juga kita berharap lagi, tapi mau ketawa juga. Kita bingung bagaimana mengapresiasi kedunguan itu kira-kira. Kalau kata netizen kita mau ketawa tapi takut dosa. Nah, jadi saya kira kalau gitu kita bisa terbongkar dong bahwa pujian para ketua umum partai kemarin itu adalah pujian palsu gitu. Kalau ada lagu alamat palsu, ini pujian palsu. Kan mestinya Pak Jokowi begitu dia pulang dari istana dia telepon Pak Wiku atau Pak Pandu bahwa ini benar nggak datanya tuh, supaya dia tidur dengan data yang benar tuh. Ini artinya dia kan hal yang sama akan dia ucapkan lagi dalam seminggu ini. Pak Jokowi kemana-mana dia akan bawa data palsu itu kan. Saya dipuji-puji oleh partai dan memang kita sudah berhasil, dan Sri Mulyani bilang kita tidak ada masalah. Ekonomi padahal sebetulnya barusan kita dengar setiap hari bila lembaga pemeringkat internasional meragukan seluruh data Indonesia dan menganggap Indonesia ada di ambang bahaya. Jadi presiden kan harusnya kuping yang kirinya itu dengar pujian dan kuping yang kanan mestinya dengar makian supaya dia beres otaknya. Ini dia nggak mau dengar makian kan. Jadi itu akibatnya tuh. Padahal orang ingin agar supaya negeri ini selamat lah, supaya selamat minimal datanya benar. Nah ini kalau kita balik lagi pada prinsip kewarganegaraan yang sehat, kita sebagai warga negara dicatat seluruh data kita, dan itu bisa dianggap sebagai upaya negara untuk membuat proyeksi kemakmuran. Kan data kita basisnya untuk membuat proyeksi kemakmuran kan. Ya. Jadi kalau datanya palsu itu artinya yang makmur itu ya oligarki aja, rakyat nggak dipentingkan karena memang data rakyat tidak dianggap. Tapi saya tahu nanti kalau setelah kita ngomong begini ya nanti ada juru bicara bilang ya tapi itu kan cuma beberapa kesalahan kecil. Kesalahan bagaimana? Data presiden dibongkar kesalahan kecil. Ya itu pencatatan yang keliru. Ya keliru itu artinya bodoh itu. Dan nggak boleh di dalam sistem yang udah 4.0 ini masih ada kebocoran data. Presiden sendiri yang mengeluhkan. Kita udah masuk pada sistem 4.0. Tapi data kita 0.4. Ya. Tapi saya jadi berpikir sebaliknya nih, Bung Rocky. Justru kekacauan ini menurut saya patut juga disyukuri, atau kekacauan data. Karena bocornya tadi jangan-jangan juga data yang salah, bukan data presiden yang sebenarnya yang bocor tadi. Ya mestinya ada disclaimer bahwa memang ada kebocoran, tapi belum tentu itu mungkin itu kebocoran di Republik Wakanda. Mestinya disclaimer itu ada supaya kita agak tenang dikit lah. Iya. Saya kira kita penting memberikan pesan menenangkan pada publik bahwa kalau nanti data Anda bocor adalah bukan disebut bahwa itu namanya sama tapi itu adalah penduduk di negeri Wakanda. Setuju saya itu kita jadi imunitas kita tubuh terjaga itu gitu. Dan yang kemarin memberitahu siapa namanya itu bahwa itu karena kecintaan rakyat pada presiden, karisma presiden. Itu karena karisma presiden, mesti dianggap dia juru bicara Wakanda itu. Oke. Rocky, kita juga sedang ngobrol negara Wakanda kok, bukan bicara Indonesia ya. Oke. Jadi tenang, imunitas Anda jangan sampai terganggu imunitas Anda melihat kekacauan data tadi, kebocoran ada eselon 1 yang terima BLT, ada terima bansos, ada data presiden yang bocor, itu bukan di Indonesia. Ya, kepala negaranya bukan dari Indonesia. Tapi yang jelas kepala negaranya
Kacau juga data kepala negaranya. Terima kasih, Bung Rocky. Oke.